Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 8 dari 25 topik. Orientasi Integrasi Nasional dalam Bingkai NKRI. Disediakan di channel Global Tutorial. Orientasi integrasi nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud dari tujuan bersama untuk bersatu. Integrasi nasional merupakan wujud dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara ini telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan melahirkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia juga ada di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Konteks sila Persatuan Indonesia mewujudkan yang namanya bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan bukan negara bagian atau negara terdiri dari bagian-bagian negara yang lain. Dalam konsep negara kesatuan wilayah dan pemerintah terpusat, Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Secara yuridis normatif, susunan negara Indonesia sejak didirikan menganut prinsip negara kesatuan. Membangun orientasi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka atau suatu ide yang dibuat secara artifisial, buatan. Tetapi konsep integrasi nasional dibangun oleh para pendiri bangsa untuk meletakkan dasar-dasar negara yang kokoh bagi keberlangsungan persatuan dan kesatuan bangsa. Realitas kehidupan masyarakat yang majemuk ini menjadi dasar pijakan pendiri bangsa Indonesia untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang bersatu. Integrasi menjadi bagian dari proses untuk mengukuhkan jati diri bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian integrasi ialah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi nasional merupakan konsep dan jalan kehidupan kebangsaan Indonesia untuk menghadirkan negara yang utuh dan berdaulat. Negara yang utuh dan berdaulat dibangun atas dasar kehidupan kebangsaan dengan konsep negara kesatuan. Kemajemukan bangsa Indonesia adalah realitas objektif. Realitas objektif ini perlu dikelola dengan baik supaya dapat mewujudkan dasar-dasar pembangunan nasional yang memiliki prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Membangun orientasi integrasi nasional dapat diwujudkan melalui bentuk-bentuk karya, seperti hadimnya bangunan Monumen Nasional, Monas, yang telah digagas oleh Presiden Soekarno kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dalam proses pembangunannya. Monumen Nasional merupakan wujud untuk membangun nilai-nilai sejarah bersama. Sebagai bangsa yang besar perlu dibangun dasar nilai-nilai hidup bersama bahwa penjajahan membawa penderitaan. Untuk itu, setiap negara berjuang untuk keluar dari jerat penjajahan. Berdirinya Taman Mini Indonesia Indah, TMI, sebagai wujud dari bangunan orientasi integrasi nasional sebagai bagian dari cita-cita dan komitmen bersama. TMI merupakan karya untuk memperlihatkan keanekaragaman budaya, sosial, masyarakat Indonesia baik dari arsitektur sampai dengan kuliner menjadi satu wahana yang disebut Taman Mini Indonesia Indah. Membangun kesadaran kolektif akan sejarah bangsa telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa melalui berbagai cara, antara lain wujud sifat bangunan fisik, seperti museum sejarah, museum perjuangan, bangunan dan bersifat nilai-nilai kearifan, antara lain festival budaya dan kesenian. Untuk itu, orientasi integrasi nasional diarahkan sebagai cita-cita dan tujuan bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kuncharaningrat, 1993, membahas terkait dengan isu kesukubangsaan dan integrasi nasional dalam bukunya berjudul Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Pemikiran Kuncharaningrat ini membawa paham dan orientasi integrasi nasional belajar dari 3 negara, yaitu India, Belgia, dan Yugoslavia. Di India sendiri masih terjadi ketegangan yang muncul pasca India memperoleh kemerdekaan sejumlah konflik antar suku dan ras terjadi. Ditemukan terdapat 4 kasus perseteruan antar suku bangsa di India, yaitu 1. Persoalan persaingan sosial agama antara Hindi dan kaum Muslim yang digambarkan persaingan kelas menengah, pegawai negeri, dan sektor swasta. 2. Konflik antara kaum Hindu dan Sikh yang terjadi pada periode tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, persoalan dipicu oleh kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial di negara bagian utara di Punjab, Himachal Pradesh, dan Haryana. 3. Ketegangan antara orang Hindu dan Tamil, persoalan dipicu pada keputusan bahasa Hindi menjadi bahasa nasional menyebabkan ketakutan masyarakat berbahasa Tamil terancam keberadaannya. 4. Ketidakpuasan orang Naga dan Mizos dari India Timur Laut karena tuntutan mereka atas kemerdekaan. Kasus berikutnya di Belgia yang mengalami tidak adanya kebudayaan nasional. Di Belgia terdapat 3 kelompok etnis, linguistik, orang Vlaam, orang Valon, dan minoritas Belgia berbahasa Jerman.
Mereka saling berebut pengaruh dan dominasi dalam aspek budaya. Kasus di Yugoslavia dipicu dari banyaknya suku bangsa yang bermukim di wilayah dan lembah semenanjung Balkan. Muncul sentimen etnis dan ketegangan karena persoalan kebudayaan, agama, dan etnis. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.